aku nggak pernah bisa dibeli orang sampai hari ini. Makanya Allah kasih rezeki. Ada eselon 1 dulu. Aku mau lantik besoknya, tiba-tiba aku batalin karena ada pesan pada seseorang. Dia loyalnya pada orang yang menitip. Ya kacau lah pemerintahan kita. Pesanku, jaga idealisme. Seperti kamu diskusi dengan saya tadi. Jaga idealisme. Kamu saya senang. Jangan kau kira saya tidak senang memasukkan kritik. Saya jawab satu-satu dengan sabar. Dan saya tidak bisa jawab andaikan saya main-main. Karena pasti kau sudah cek saya. Ini Menteri Pertanian Amran ini siapa? Tapi kau lihat main babat, jadi ya ini memang harus kita hitung-hitung baik-baik kalau bertanya. Oke? Kasih ya. Jaga idealisme. Pesanku, jaga idealisme, jaga idealisme. Jangan pernah kau dibeli. Jangan pernah kau gadaikan dirimu, kau demo, kemudian kamu dibeli orang. Jangan. Aku nggak pernah bisa dibeli orang. Sampai hari ini. Makanya Allah kasih rezeki. Oke? Kasih ya. Hati-hati di jalan semua. Yuk, Muna, hati-hati. Ya, ini nanti ini pendekar loh. Ini pendekar loh. Alwi. Siapa? Alwi, Bang. Alwi Sofia. Sudah tadi? Sudah. Kirimi berapa hari tiba? Jogja atau Priok? Jogja, Po. Salam. Oh, Kasih Bapak. Sleman. Kasih Bapak. Kasih Bapak nih dari Pak Menteri. Pak Menteri sama nasibku dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikut perintah Bapak Presiden nanti. Kalau Bapak Presiden mengatakan ekspor, kita ekspor. Kalau itu domain kementerian lain, kalau itu untuk jadikan bansos, terserah. Kita ikut. Pokoknya apa perintah Bapak Presiden, kita ikut. Kan solusi kalau untuk mengeluarkan stok yang ada, itu bisa untuk dalam bentuk bansos, juga ekspor. Dua solusi itu. Kita tunggu perintah. Belum ada obrolan dari nanti pertemuan berikutnya kami sampaikan. Ada yang lain? Sini Pak. Pak, kan Presiden sendiri kan sudah memberi lampu hijau nih Pak untuk kita ekspor beras. Nah sebenarnya waktu yang paling tepat itu apa sih? Apakah setelah 4 tahun terkumpul langsung diekspor semua? Kapan saja sekarang ada perintah Presiden, kami tindak lanjuti. Kapan saja. Kalau misalnya besok ada perintah. Kita tindak lanjuti. Udah. Sekarang kita bersyukur stok kita di saat kondisi beberapa negara agak kesulitan. Kalau ekspor berarti ada quote-unquote ke negara yang kesulitan atau kita tunggu perintah. Pak, soal gabah di luar kualitas yang beberapa waktu lalu sempat diperhatikan, itu apakah masih ditunggu dan cara penanganannya seperti gabah di luar kualitas? Kita sudah ketat. Kita beri ketat, harus jaga kualitas, pengadaan tetap jalan. Tapi jangan karena yang rusak, katakanlah 1 ton, 2 ton, ini yang mengganggu proses pengadaan beras. Itu nggak boleh. Tapi kami tekankan, perhatikan kualitas. Itu mutlak, itu mutlak. Oke, silakan. Berarti dengan stok yang sudah sekarang, dengan data yang sudah dilakukan tadi, artinya dari Kementerian Pertanian sudah siap jika nantinya akan ada ekspor atau belum ekspor. Tunggu perintah. Apa perintah Bapak Presiden, kita jalankan. Oh, sebagai pembantu Presiden, itu 24 jam siap. Pertanyaannya terlambat. Mestinya pada saat dilantik. Siap segala perintah, apapun dari Presiden. Oke? Pak, dengan upaya intensifikasi lahan yang dilakukan oleh pemerintah ini udah bisa 2 kali panen belum sih Pak tahun ini Pak? Jadi, ini banyak sekali sih judulnya nanti. Pak Wamen dikasih judul banyak. Mestinya kan ada dari Pak Wamen nanti, oleh-oleh. Yang penting tulisnya bagus. Iya. Oke deh, aku jawab dikit ya. Yang membuat produksi naik adalah intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah IP-nya 1 menjadi 2, IP 2 bisa jadi 3. Caranya adalah untuk Pulau Jawa pompanisasi, luar Jawa perbaikan irigasi, Jawa, luar Jawa, seluruh Indonesia, rehab irigasi. Itu yang kemudian berikutnya adalah pupuk, tepat waktu, tepat volume, tepat sasaran. Ini atas perintah Bapak Presiden. Beliau mengeluarkan impres 4, baru 100 hari, lebih menjabat. Sudah 4 impres. Semua yang mempermudah rakyat, beliau keluarkan dengan cepat. Hasilnya yang kita nikmati sekarang. Oke? Berarti untuk tahun ini dengan intensifikasi itu udah bisa dipastikan yang 1 panen jadi 2 panen ya Pak?
sebagian, bukan seluruhnya, sebagian seperti di rawa, biasa tanam 1 kali jadi 2 kali. Sebagian. Nah, untuk rata-rata nasional pasti naik. BPS kan sudah membaca bahwa produksi naik, produktivitas naik. Itu dari perbaikan irigasi. Proyeksi buat Ya. Ya, kita lihat nanti, tapi yang jelas naik. Karena produksinya naik. tapi proyeksi yang dipanen gadisnya udah ada belum sih Pak kalau dari Kementerian? Enggak, jangan dipancing saya. Enggak ada data dari pertanian. Ini semua data dari BPS. Tapi kalau Bapak melihatnya nih gitu untuk panen gadu ke depan, Ya, kita berdoa. 3,5 sampai 4 tahun. Kita berdoa terbaik. Yang jelas ini terbaik 57 tahun. Ini saya tegaskan dulu ya. Silahkan dulu. Baru Anggaran yang diperintahkan Bapak Presiden boleh dijelaskan nanti seperti apa dan anggarannya dari mana? Dan itu bakal dibangun di daerah mana gitu Pak? Sekarang yang diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah membangun gudang daerah-daerah yang betul-betul diprioritaskan, daerah yang gudangnya sudah full, sudah sewa gudang, tapi masih kekurangan. Contoh, Aceh dan NTB. Ya. Itu dari mana Pak anggaran? Itu anggaran berapa dan dari mana? Dari pemerintah. Berapa kira-kira Pak? Ya, sesuai kebutuhan. Kapasitasnya berapa sih Pak? Setiap bulan? Iya, nanti kita lihat berapa kemampuan. Ini apa? Udahlah, aku tidak mau terjebak 2 kali. Ini saya polos-polos saja biasanya. Oke, sudah ya. 1. Oke. Ya. Untuk menjaga mutunya agar tidak terjadi penurunan dan pernah dipakai. Kualitas. Iya, udah. Kalau ada yang rusak 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton sedikit. Tetapi yang terpenting adalah kita beritahu ke Bulog agar menjaga kualitas. Toh tidak sempurna 100%, iya. Mungkin ada 0,1%. Tetapi itu bukan kendala untuk menjaga stok pangan nasional. Oke? Di Bulog nanti, kalau ke Bulog lagi cari berita, 1 lagi berita. Oke? Udah ya? Nanti karena Pak Wamen akan menyampaikan berita baik, kami ingin clearkan dulu. Ada 2 berita tadi. 1, saya ulangi, coba data ini dipisahkan ya. 1, ada data tadi serapan beras Bulog tanpa impor. Tertinggi dalam sepanjang sejarah. 1,8. Kalau kita lihat tadi, kalau kita kalkulasi, bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah stok beras. Ada 2 ya. Jangan dicampur aduk. Stok beras tertinggi di gudang selama 57 tahun. Dan penduduk hari ini 280 juta lebih. Pada saat dulu swasembada, penduduknya 140 juta. Artinya 2 kali lipat. Coba dicek. Bisa ada yang cek. Nanti dicek sendiri ya. Intinya di sini pasti 100 juta. Membayangkan kan bagaimana pemerintah bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan nasional. 163 juta. Hampir 2 kali lipat ya. Oke. Kemudian kenapa saya katakan tadi, ini perhatikan terakhir ya. Kenapa saya katakan tadi bahwa pengadaan Januari Mei itu tertinggi. Nih. Itu kan 1,8 kan? Kita lihat dari sini. Ini kan Januari. Mei ini dikurang ini, tidak mungkin kan? Ini kita lihat angka-angka 2 juta dikurang 1,3 berapa tuh? Berapa? Masih lebih tinggi kan? Nah, itu caranya kita mencari bahwa ini tertinggi. Jadi ada 2 hal. Pengadaan beras tertinggi selama merdeka karena dia yang pelintir tuh. Kemudian stok beras tertinggi selama 57 tahun atau selama merdeka. Nah, ini kita lihat angka-angka. Mei. Oh, bukan Mei. Ini boleh ya. 2. Itu 1,2 kan?
Kalau ini kurang ini, 2 juta kurang 1,2 ya. Ini 2,8 kurang 1,6. Ini 2. Oh, ini ada yang tertinggi. Hampir ya? Berapa? Oh, enggak. Ya kan. Terus. Enggak, 2,9. Pengadaannya maksud saya. Oh, pengadaannya. Iya, 2 berapa tadi? 2,9 kurang? 1,9. Jadi 1 juta. Oh, 1 juta. 1 juta. 2 juta kurang ini. Oh, ini tertinggi. 1, 1 juta juga. oh 1 juta juga ya. 1 juta ya. 2 ini rendah. 1 juta. Ada nggak? Kalau kita 2,6. Ini 2 juta. kurang 8. 200. Ini. Coba mana tahu ada terselip 1. Tetapi kalau 10 tahun, 20 tahun pasti. Ini 2 kurang ini. Ini 2 kurang. Silakan tulis deh. Yang jelas itu angkanya untuk melihat, mengecek bahwa posisi minimal pengadaan 1. Kalau ini sudah pasti tertinggi. Kalau ini sudah pasti tertinggi selama 57 tahun dan jamnya, mau tulis jamnya, mencapai 3 juta ini, 3.517.000, itu jam, karena kami ikuti per jam 13:16. Itu terjadi. Nanti berikutnya kita tunggu lagi 4 juta. Ya. Itu yang terpenting. Ini angka ini kami lacak betul, cari angka ini kemarin. Tapi yang terpenting adalah stok ini tertinggi. Dan ini tertinggi pengadanya, dan andaikan di sini 2,5 juta, berarti bukan tertinggi pengadaan kan? Paham maksudku? Iya kan? Kembali ke pengadaan tadi. Saya ulang ya. Ini 1,8. Ini 1,8. Dalam waktu 4 bulan 5 hari. Ini 1,2, itu 1 tahun. Ini 1 juta, itu 1 tahun. Ini 900, itu 1 tahun. Nih, kita cek. Ini tertinggi 1,9. 1,9. Ini 1 tahun. Ini 4 bulan. Artinya, ini nanti jauh lebih tinggi. Oke, clear ya? Clear membedakan itu. Karena ada yang mengatakan, tadi kembali ke impor, dianggapnya bahwa ini impor dan, nanti aku salah ucap lagi. Pokoknya banyak yang bertanya tentang ini. Akhirnya aku kirimi data ini. Ini Pak, bukan ini istimewa. Aku tunjuk ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tahun lebih tinggi daripada ini, tetapi tidak mencapai 3 juta. Paham maksudku? Sudah clear ya? Artinya bukan istimewa ini. Ada 11 tahun lebih tinggi daripada 2025 stok akhir tahun. Paham maksudku? Tetapi tidak mampu mencapai ini. Artinya apa? Pengadaan dalam negeri tanpa impor itu jauh lebih tinggi. Artinya apa? Produksi kita meningkat tajam. Dan itu terkonfirmasi oleh BPS. Nah, ini kemarin kan ada mencoba, biasalah, polemikan. Nah, supaya beritanya teman-teman, sahabatku, para media clear, ini bisa dipertanggungjawabkan karena datanya kita ambil dari Bulog dan BPS. Oke, makasih ya. Doakan, bisa lebih cepat. Tapi jangan ditulis dah lebih cepat, nanti ditagih lagi. Oke ya. Ya. Makasih, clear. Itu poin penting 2 itu. Karena
ada lagi yang ingin membelokkan bahwa itu karena impor. Oh, ada tambahan satu. 1,7 itu hanya dikonsumsi 2 minggu. Ngerti maksudnya? Apa pemahamannya? Kalau produksi dalam negeri tidak naik signifikan, ini habis. Paham maksudku? Kalau Januari kurang beras, ini habis. Bukan bertambah. Karena kita butuh 2,5 juta sampai 3 juta ton per bulan. Konsumsi kita. Ini hanya 2 minggu. Kalau produksi kita tidak bagus, ini cuma bertahan 2 minggu. Jadi, tidak istimewa yang dikatakan impor itu. Yang pertama tidak istimewa karena dia adalah ada 11 tahun sama di atasnya. Kemudian, dari 11 tahun itu tidak ada satupun yang mampu mencapai 3 juta ton. Jangankan 3,5, 3 juta ton. Kita capai 3,5. Makasih ya. Kasih saudaraku, sahabatku. Kita sekali lagi penutupnya dari saya adalah tanpa teman-teman wartawan kita tidak bisa berhasil seperti apa yang kita capai sekarang. Kontribusi media itu luar biasa. Kenapa? Memberikan kritikan konstruktif sehingga kami mengoreksi ke bawah. Contoh, ada hama, kemudian ada serap gabah yang kurang, kemudian Anda beritakan, dan itu adalah motivasi atau apa ya, semangat energi baru untuk Kementerian Pertanian. Sekali lagi saya katakan terima kasih kepada teman-teman semua. Anda semua, saudaraku, sahabatku, punya kontribusi pencapaian ini. Ya, punya kontribusi pencapaian ini. Terutama yang tulisannya sejalan dengan capaian hari ini. Yang tidak sejalan juga bagus. Artinya minimal, oh saya salah menulis kemarin. Kita sama-sama belajar. Aku belajar, Anda belajar. Yang sejalan, oh sudah benar prediksi saya. Yang tidak sejalan, kayaknya tulisan saya perbaiki lagi nih. Ini kayaknya terbukti mencapai apa yang dimimpikan. Awalnya rencana 4 tahun kan? Swasembada 3 tahun. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Saya bilang mudah-mudahan ya. Silakan Pak. Satu. Apa itu? Oh bagus, itu sudah clear. Dari dulu kan? Anda tahu dari saya, dari bukan hari ini. Ada eselon 1 dulu. Aku mau lantik besoknya, tiba-tiba aku batalin karena ada pesan pada seseorang. Gak boleh. Kenapa? Nanti terjadi dualisme. Padahal kita menganut meritokrasi. Ada dualisme nantinya. Dia loyalnya pada orang yang menitip. Ya kacau lah pemerintahan kita. Saya berdua sepakat. Meritokrasi, kinerjanya bagus. Naik. Nggak boleh, bukan nggak ada. Nggak boleh kita penuhi apa yang dititipkan. Itu yang berita itu ikuti, benar itu. Benar itu. Malam kami dapat SMS, saya katakan ini batalkan. Itu tidak bagus, tidak sehat untuk manajemen untuk birokrasi kita di Kementerian Pertanian. Itu tidak bagus.